Yeshua katakan kalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus apa? Pikul salib. Nah, jadi kenapa saya harus membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pengangkatan supaya Bapak Ibu mempersiapkan diri sungguh-sungguh apabila waktu itu tiba. Dan kalau kita melihat keadaan zaman, kita sudah ada di penghujung daripada akhir zaman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dari peristiwa yang dituliskan di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19 ini, itulah urut-urutan peristiwa sebelum peristiwa pengangkatan atau yang namanya rapture. Nah, banyak orang saudara hanya suka membahas tentang rapture-nya, tapi mereka nggak peristiwa-peristiwa ini karena menurut mereka bahwa gereja atau mempelai akan diangkat sebelum masa kesukaran terjadi. Tapi kita akan melihat apakah benar Yesua mengajarkan gereja atau mempelai itu akan diangkat sebelum masa kesukaran. Kita harus belajar dari peristiwa-peristiwa yang menyertai sebelum peristiwa rapture supaya kita dapat memahami, punya satu pandangan, ya, kita bisa melihat daftar Elohim itu secara utuh berdasarkan apa yang Yeshua katakan, bukan berdasarkan doktrin ajaran buatan manusia, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Baca. Perhatikan dari ayat 7 ya sampai ayat yang ke-19. Silakan dibaca. Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Tanda-tanda. Dan mereka menanyainya sambil berkata, "Guru, kapan kemudian hal-hal ini akan terjadi? Dan apakah tandanya manakala hal ini akan segera terjadi?" Dan dia menjawab, "Perhatikanlah agar kamu tidak disesatkan. Karena banyak orang akan datang atas namaku sambil berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kemudian kamu mengikuti mereka. Dan manakala kamu mendengar peperangan dan kerusuhan, kamu tidak boleh digentarkan. Sebab harusnya hal-hal ini terjadi, tetapi kesudahannya tidak pada saat zaman." Lalu dia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan kelaparan-kelaparan dan wabah-wabah penyakit juga akan terjadi, hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya ini, mereka akan menanya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Dan hal itu akan menjadi suatu kesaksian bagimu. Oleh sebab itu, taruhlah di dalam hatimu agar kamu bersiap untuk tidak membela. Karena aku akan memberikan kepadamu dengannya semua orang yang menentang kamu tidak dapat membantah maupun melawan. Namun kamu akan dikhianati juga oleh orang tua dan saudara-saudara dan kaum keluarga dan sahabat, dan mereka akan membunuh dari antara kamu. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu sekali-kali akan binasa. Dengan kesabaranmu kamu akan memperoleh jiwamu." Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi demikianlah daftar Elohim ya. Bapak Ibu, dikatakan di situ ini murid-murid bertanya kepada Yeshua mengenai kapan, ya, kapan dia akan datang seperti yang dia janjikan, ya. Nah, lalu Bapak Ibu, di situ Yeshua berkata, perhatikan saudara, bahwa perhatikanlah agar kamu tidak disesatkan. Nah, itu garis bawahi kata itu ya. Perhatikanlah agar kamu tidak disesatkan. Karena banyak orang akan datang atas namaku, ya, sambil berkata, "Akulah dia," dan saatnya sudah dekat. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 21, di situ Yeshua memberikan satu peringatan,
perhatikan agar kamu tidak disesatkan. Kenapa Yesus harus katakan perhatikan supaya kamu jangan disesatkan? Nah, karena Bapak Ibu, di situ dijelaskan akan datang banyak. Apakah orang-orang yang tidak mengenal Yeshua? Tidak. Banyak orang datang atas namaku. Berarti ini mereka adalah orang-orang yang mengenal Yahweh, Yeshua. Mereka bahkan pakai nama Yahweh, Yeshua. Tetapi di situ dikatakan apa? Sambil berkata, akulah dia, dan saatnya janganlah kemudian kamu mengikuti mereka. Nah, kenapa Yeshua memberikan peringatan ini Bapak Ibu? Karena di akhir zaman akan muncul yang namanya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Kitab suci menulis tentang nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan kita. Jadi nabi palsu itu bukan orang yang berasal dari luar Kristen atau orang yang percaya kepada Yeshua, tidak. Nabi-nabi palsu yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang tadinya bersama-sama dengan kita. Tapi kita akan lihat mengapa mereka bisa menjadi nabi palsu. Supaya saudara memberikan perhatian kepada Dafar Elohim ini, jangan sampai kita disesatkan Bapak Ibu. Ya. Kenapa orang itu bisa menjadi nabi palsu? Nanti saya akan kasih ayatnya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, loh dia kan dulu yang saya tahu orang ini menyembah Yahweh, Yeshua. Tapi di kemudian hari saudara mulai menilai dengan tuntunan Ruah Yahweh Elohim, saudara akan mendapatkan yang namanya satu kepekaan, sehingga saudara bisa menilai kenapa ini orang kok sepertinya sudah mulai keluar dari jalur. Ya karena ada sebabnya kenapa orang yang tadinya menyembah Yahweh, Yeshua itu bisa menjadi nabi palsu Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan nabi palsu bukan berasal dari luar, tapi dari orang dalam, dari antara kita. Tapi kita harus mengerti dan memahami kenapa seseorang yang mengenal nama Yeshua bisa menjadi nabi palsu. Ini yang Yeshua mau tekankan supaya saudara jangan sampai disesatkan. Ya. Dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-11, coba kita lihat. Dan banyak nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan apa? Menyesatkan banyak orang. Ya. Menyesatkan artinya apa? Membelokkan kebenaran dari apa yang tertulis dalam firman kepada sesuatu yang tidak tertulis dalam firman. Ini ciri daripada nabi palsu. Nah, seperti saya bilang tadi, kenapa bisa jadi palsu? Karena ada penyebabnya Bapak Ibu. Ada penyebabnya, nanti saya akan kasih ayatnya ya. Salah satu contoh daripada nabi palsu yang membuat orang terseret kepada kesesatan. Saya kasih satu contoh Bapak Ibu ya. Nabi palsu itu salah satu contohnya adalah sombong, yang meninggikan diri. Makanya anti Hamasia itu akan meninggikan diri, mengatasi segala bintang-bintangnya Elohim. Di dalam Yesaya pasal 14 dikatakan dia akan naik melebihi bintang-bintang Elohim dan mau menyamakan diri dengan Elohim. Jadi salah satu saudara tanda nabi palsu itu dari kesombongan. Ya. Dia membelokkan kebenaran dari apa yang sudah tertulis kepada sesuatu yang tidak tertulis. Nah, saudara perhatikan ayat ini ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Supaya kita jangan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang pakai nama Yahweh Yeshua tapi meninggikan diri. Itu nabi palsu. Coba saudara lihat ya. 1 Korintus 4 ayat yang ke-6. Coba perhatikan ayat ini. Dan hal-hal ini, hai saudara-saudara, aku telah menerapkannya kepada diriku sendiri, juga Apolos demi kamu. Ini Paulus menyurati jemaat di Korintus. Agar di dalam kami, kamu dapat belajar untuk apa? Tidak berpikir, nah ini garis bawahi Bapak Ibu ya, melampaui apa yang telah tertulis. Jadi Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus
agar tidak berpikir melampaui apa yang tertulis. Apa yang tertulis? Dafar Elohim. Nah, lalu di situ dijelaskan apa, saudara? Supaya kamu seorang demi seorang tidak dapat menyombongkan diri terhadap yang lain. Kenapa orang bisa sombong, Bapak Ibu? Yang berkata, saya hanya satu-satunya yang diutus oleh Bapa Yahweh. Ajaran sayalah yang paling benar, kelompok sayalah yang paling benar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka berpikir melampaui apa yang tertulis. Ajaran yang disampaikan sudah keluar dari dafar, sudah pakai hikmat dan logika manusia. Nah ini, jadi Rasul Paulus atau Rabi Saul itu menasihati jemaat di Korintus supaya mereka jangan berpikir melampaui apa yang firman sudah tulis, Bapak Ibu. Karena kalau kita melampaui apa yang tertulis, sesat nanti yang ada. Banyak orang kan, saudara, pakai nama Yahweh Yeshua, tapi juga meninggikan diri, merasa dirinya paling benar, kelompok dia yang paling benar. Yang saya rapture, yang sana nggak rapture. Berdasarkan apa? Karena dia berpikir melampaui apa yang tertulis. Ya, nah jadi hati-hati Bapak Ibu. Yeshua sudah berkata bahwa di akhir zaman peristiwa pertama sebelum rapture itu terjadi akan muncul terlebih dahulu nabi palsu. Nabi palsu paling gampang, saudara, kita bisa lihat. Kalau dia membanggakan diri, membanggakan kelompoknya sendiri, membanggakan dirinya sendiri, itu kesombongan. Kesombongan itu tidak berasal daripada Yahweh. Ingat bahwa Bapa Yahweh sangat membenci perkara yang namanya kesombongan. Karena kesombongan itu apa? Sifatnya iblis. Ya, kalau kita membanggakan, oh bahwa sayalah yang paling benar, itu bukan berasal dari Bapa Yahweh. Orang yang menyampaikan kebenaran yang sesuai dengan dafar Elohim, dia memiliki yang namanya kerendahan hati. Nah, itu. Jadi Yeshua mengajarkan kepada kita semua pada malam hari ini, sebelum peristiwa rapture terjadi, memang murtad itu harus ada. Sudah ditulis dalam Tesalonika, ya, kalau tidak salah. Ya, murtad harus datang dulu, saudara. Kenapa orang bisa murtad? Karena ada nabi palsu. Kalau nggak ada nabi palsu, ya nggak mungkin ada yang namanya murtad. Kenapa bisa ada nabi palsu? Ya karena ada kesombongan. Berpikir dialah yang paling istimewa, melampaui apa yang telah tertulis dalam firman, sehingga membangun satu doktrin, ajaran baru yang tidak sesuai dengan dafar, tetapi hasil rekayasa dan pemikiran manusia. Itu celaka, saudara. Saya pernah dibilang sama satu orang. Dia bilang, Pak, kalau saya nggak suka model kayak Pak Ferry. Kenapa, saya tanya? Karena Bapak hanya membacakan ayat. Saya mau itu kayak misalnya angka harus ditafsir, lalu begini harus ditafsir. Saya bilang, loh, kita itu berpikir tidak boleh melampaui apa yang tertulis supaya kita jangan sesat. Ya terserah kalau bilang saya hanya membacakan ayat, ya karena saya belajar ayat ini supaya kita nggak menjadi angkuh, nggak menjadi sombong, merasa lebih dari orang lain, sehingga kita punya membentuk satu doktrin ajaran baru di luar daripada dafar Elohim yang sudah tertulis. Makanya setiap orang yang menjawab, yang bertanya, saya selalu sampaikan ayat, saudara. Kenapa? Karena saya nggak mau menjawab orang itu sesuai dengan logika pemikiran manusia. Karena kalau kita pakai logika manusia, kita bisa salah, Bapak Ibu. Nah, jadi saudara paham ya, bahwa yang dikatakan nabi-nabi palsu itu bukan orang yang menyangkal Yeshua, yang menyangkal Yahweh, bukan. Mereka itu ada di tengah-tengah kita, tetapi yang memberikan roh perpecahan, roh kesombongan, membangun doktrin di luar daripada dafar Elohim. Itu yang dikatakan Yeshua, yang adalah nabi-nabi palsu. Jadi sebelum peristiwa rapture terjadi, nabi palsu muncul dulu. Makanya dikatakan murtad itu harus ada. Nah, sekarang kalau saudara mau ada di jalur Bapa Yahweh yang benar, jangan berpikir melampaui apa yang tertulis. Apa yang sudah tertulis, lakukan saja, saudara. Tidak perlu kita tambah-tambahkan dengan logika manusia, mentafsir,
melebihi apa yang tertulis, karena itu berbahaya. Ya, jadi ini nasihat dari Rabi Saul atau Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar supaya mereka jangan berpikir melampaui apa yang tertulis, karena itu sangat berbahaya. Saya bukan orang yang artinya anti dengan pewahyuan, saudara ya, karena saya juga mengajarkan kitab wahyu. Tetapi kita nggak boleh terlalu jauh menafsirkan sesuatu di luar daripada konteks kebenaran. Nah, jadi itu tanda yang pertama, Bapak Ibu. Sebelum kedatangan Yeshua menjemput mempelai atau dalam peristiwa rapture, itu memang murtad harus ada dulu. Murtadnya melalui siapa? Ya melalui nabi-nabi palsu yang datang dengan namaku, kata Yeshua. Jadi mereka itu bukan orang yang jauh-jauh yang pakai nama Yahweh Yeshua juga. Ya, jadi saudara kita harus pahami dan kita waspada. Jadi supaya saudara bisa punya pemahaman bahwa kalau kita mau mengikut Yeshua, supaya kita nggak tersesat, saudara jangan berpikir melampaui apa yang sudah tertulis dalam firman. Ya, banyak orang membangun ajaran doktrin sendiri sehingga dia membentuk satu ajaran baru di luar daripada daftar Elohim yang sudah tertulis. Nah, sehingga dia menganggap standar yang dia pakai sudah melebihi standar orang lain. Nah, ini namanya kan kesombongan, tinggi hati. Makanya timbul pemikiran, oh, sayalah yang paling spesial, sayalah yang akan di-rapture, kamu nggak di-rapture. Nah, itu karena berpikir melampaui apa yang tertulis. Ya, itu yang pertama. Jadi peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangan Yeshua itu adalah munculnya nabi-nabi palsu yang berasal dari tengah-tengah kita. Ya, Bapak Ibu, itu harus kita waspadai. Kalau orang-orang yang masih pakai nama ilah lain, ya itu wajar karena mereka belum mengenal siapa Bapa Yahweh dalam Yeshua. Tapi kalau orang yang sudah memakai nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach mengajarkan sesuatu yang di luar daripada daftar Elohim, harus kita waspadai. Ya, Bapak Ibu kan ada beberapa yang mungkin pernah gabung di kawanan kecil, ya, yang akhirnya WhatsApp ke saya kan pernah kan mungkin gabung di, saya bukan menjelekkan grup lain, tapi maksudnya saudara sendiri kan yang pergi bergabung lalu saudara menilai dan menimbang semua daftar Elohim yang diajarkan sudah melampaui apa yang tertulis sehingga timbul roh kesombongan. Lalu saudara datang lagi dan berkata, wah ternyata Pak, setelah saya menimbang melihat bahwa yang saya masuki itu tidak sesuai dengan daftar Elohim. Nah, berarti kan Bapak Yahweh berikan saudara kepekaan. Begitu, ya. Makanya kita harus waspada, Bapak Ibu. Yeshua sudah bilang bahwa akan muncul banyak, bukan hanya satu, banyak saudara. Nanti saudara akan bisa lihat karena kecanggihannya teknologi. Jadi saudara bisa dapat informasi dari YouTube, dari Google, dari semua Facebook, Instagram. Orang bisa akses apa aja dan semua ajaran-ajaran ditaruh di sana. Tujuan iblis untuk apa? Untuk memecah konsentrasi kita kepada ajaran yang murni, yaitu daftar Elohim. Sehingga saudara akhirnya, wah, yang sana benar, yang situ benar. Akhirnya bingung, nggak tahu yang mau ikut yang mana. Bingung sendiri akhirnya, saudara. Tapi kalau kita kembali kepada daftar Elohim, tidak berpikir melampaui apa yang tertulis, saudara pasti nggak akan bingung. Karena yang saudara pegang firman, daftar, bukan ajaran manusia, begitu. Ya, nah itu ya. Jadi tanda yang pertama munculnya nabi-nabi palsu ini harus kita waspadai. Lalu yang kedua, Lukas 21 ayat 9. Ya, saya berdoa kita semua diberikan roh kerendahan hati oleh Bapa Yahweh, ya, supaya kita diluputkan daripada kesesatan. Daud juga berkata, bebaskan aku dari kesesatanku. Karena kadang kita manusia nggak tahu kalau kita udah sesat, saudara, ya. Ya, orang kalau sadar dia sesat pasti dia cepat berbalik, bertobat. Tapi kadang-kala kita itu nggak sadar kalau kita sudah ada di jalan yang salah. Makanya Daud katakan, Raja Daud bilang, bebaskan aku dari kesesatanku, ya. Saya percaya daftar Elohim membebaskan kita dari setiap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan daftar Elohim. Lalu ayat yang ke-9, Lukas 21, silakan dibaca. Saudara perhatikan di layar, ya. Lukas 21 ayat 9.
Dan manakala kamu mendengar peperangan dan kerusuhan, kamu tidak boleh digentarkan. Sebab seharusnya lah hal-hal ini terjadi lebih dahulu, tetapi kesudahannya tidak pada saat itu juga. Nah, kenapa Yeshua bilang tidak boleh digentarkan? Ya, kamu akan dengar kabar tentang apa? Peperangan, kerusuhan. Kalau peperangan kan kita sudah lihat, saudara, sudah terjadi. Di Israel sudah mulai digenapi. Kalau kerusuhan, saudara akan melihat ke depan. Ya, bahkan di tengah bangsa kita pun itu sudah mulai demo-demo mulai terjadi. Itu nanti ujung-ujungnya akan mengarah kepada apa? Chaos, penjarahan. Seperti yang pernah terjadi tahun 97, 98. Bahkan lebih dari itu. Makanya Yesus sudah ingatkan kita, kamu akan dengar kabar peperangan, kabar kerusuhan. Lalu apa, saudara? Kamu tidak boleh digentarkan. Kenapa Yesus bilang kamu nggak boleh digentarkan? Karena, saudara, proses daripada masa tribulasi itu belum selesai. Makanya di situ ditulis apa? Tetapi sebab seharusnya lah hal-hal ini terjadi lebih dahulu. Lebih dahulu dari apa? Dari pengangkatan. Kalau pengangkatan terjadi di depan, Yeshua nggak perlu bilang begini. Harusnya kamu tidak boleh digentarkan. Kalau pengangkatan terjadi di depan, ya mana mungkin Yeshua katakan kamu jangan gentar ya anakku. Tapi karena peristiwa itu terjadi sebelum, maka di situ dikatakan terjadi lebih dahulu. Lebih dahulu dari apa? Dari peristiwa pengangkatan. Makanya Yeshua bilang jangan kamu digentarkan. Ya kalau kita sudah rapture dahulu, yang untuk apa Yeshua bilang kamu jangan gentar? Karena prosesnya itu belum selesai. Coba kita lihat ayatnya ya. Tetapi kesudahannya tidak pada saat itu juga. Nggak langsung, saudara. Tribulasi itu berproses. Ada jangka waktu yang telah Elohim tetapkan. 3,5 tahun masa pemerintahan anti-Hamasiyah. Makanya dia katakan kamu tidak boleh digentarkan. Sebab seharusnya lah hal-hal ini. Seharusnya. Berarti terjadi nggak? Ya terjadi. Seharusnya lah hal-hal ini terjadi lebih dahulu. Lebih dahulu dari apa? Dari pengangkatan. Dari kedatangan Yeshua menjemput gerejanya atau mempelainya. Ya, makanya dikatakan tidak boleh gentar. Nah, itu berarti saudara proses tribulasi orang kudus masih ada dan Yeshua berpesan tidak boleh gentar. Ya kalau orang kudusnya sudah dirapture sebelum masa kerusuhan dan peperangan, masa penyiksaan, untuk apa Yeshua berkata jangan gentar? Orangnya sudah dirapture, sudah di tahta Bapa Yahweh bersama dengan Yeshua. Untuk apa lagi gentar? Tapi kalau Yeshua bilang jangan gentar ya karena memang kita masih di bumi. Saudara bisa mengerti ya? Bisa paham ya saudara ya? Jadi Yeshua sendiri yang katakan saudara jangan kamu digentarkan. Ya karena memang kita masih di sana. Kita belum diangkat ke awan-awan saudara. Ya terima kasih Bapak Ibu yang komentar di YouTube ya untuk meneguhkan ada ayat-ayat. Saya nggak masukkan semua ke sini. Saudara cari sendiri ayat-ayat korelasinya. Karena kalau saya taruh di sini, wah panjang saudara ya. Nah, jadi kejadian-kejadian ini Bapak Ibu tentang penyesatan nabi palsu, lalu peperangan, kerusuhan, penganiayaan, semua itu harus terjadi sebelum masa rapture. Makanya Yeshua bilang, janganlah kamu digentarkan. Nah, kembali lagi ke yang poin pertama. Ajaran-ajaran nabi palsu mengajarkan tidak sesuai dengan daftar Elohim. Mengajarkan tidak melalui salib jalan penderitaan, maunya yang shortcut langsung ke Samayim, langsung di rapture. Saya mau katakan Bapak Ibu, ajaran-ajaran demikian tidak sesuai dengan daftar Elohim. Yeshua yang bilang sendiri jangan kamu gentar. Karena kamu akan ada di masa itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus lebih berpegang kepada apa yang tertulis. Di luar daripada yang tertulis, ya saudara harus timbang, saudara harus uji segala sesuatu ya. Tidak boleh kita hanya telan mentah-mentah saja begitu saudara ya. Nah, jadi peperangan dan kerusuhan disebabkan
Saudara harus paham dulu. Mungkin ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa peperangan dan kerusuhan bisa terjadi? Ada yang Bapak Ibu di Zoom bisa jawab? Nggak usah takut salah, saudara. Kita kan belajar ya. Kenapa kerusuhan dan peperangan bisa terjadi? Atau yang di saudara-saudara di YouTube, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa peperangan dan kerusuhan itu bisa terjadi? Ayo, saya kasih waktu. Tidak usah takut, saudara. Salah. Ya, kita sama-sama belajar. Untuk menggenapi firman Dafar Elohim, Pak Ferry. Oke, Bu Lilis, terima kasih. Untuk menggenapi Dafar Elohim, betul. Itu tidak salah, betul. Ada lagi yang punya pendapat lain? Kenapa peperangan dan kerusuhan harus terjadi? Ada lagi? Yang di YouTube? Saudara tahu enggak siapa yang membuat peperangan dan kerusuhan? Siapa yang membuat? Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa peperangan dan kerusuhan ada? Ya karena anti Hamasiahnya akan muncul. Ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang Iblis dikatakan benar, itu akan menggenapi firman. Menggenapi firman yang mana? Ya karena kemunculan dari pembinasa keji itu yang akan segera muncul. Makanya ada peperangan dan kerusuhan. Saudara kalau baca kitab Wahyu, 4 penunggang kuda putih, kuda putih, hitam, merah, hijau itu, saudara itu semua menggambarkan tentang pembinasa keji. Dimana ketika dia muncul, maka akan terjadi, saudara. Nanti di poin-poin berikut kita akan bahas. Muncul nabi palsu, muncul kerusuhan, muncul peperangan, muncul penyakit sampar, muncul segala bencana. Bencana yang kita lihat sekarang ini Bapak Ibu, itu bukan bencana-bencana yang normal. Ada yang memang benar-benar direkayasa buatan manusia karena senjatanya sudah ada. Nanti saya akan kasih di poin-poin selanjutnya ya. Kita lanjut dulu. Jadi mengapa peperangan itu dan kerusuhan ada? Ya karena memang ini akan menggenapi munculnya anti Hamasiah. Anti Hamasiah tidak akan muncul, saudara, kalau tidak terjadi yang namanya peperangan dan kerusuhan, karena dia akan muncul sebagai yang akan pembawa damai palsu, perjanjian damai palsu. Itu yang Dafar Elohim katakan, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tanda yang kedua sebelum rapture itu adalah peperangan dan kerusuhan. Kenapa bisa terjadi? Ya, untuk menggenapi supaya pembinasa keji ini harus muncul terlebih dahulu. Ya, harus muncul. Peperangan dan kerusuhan disebabkan oleh munculnya pembinasa keji yang menyatakan diri sebagai Elohim. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang Israel, lalu kita lihat bangsa-bangsa seperti Rusia dan Ukraina, saudara, itu baru permulaan. Nanti puncaknya ketika anti Hamasiah akan berdiri di bait suci, lalu saudara, dia akan mengatakan diri sebagai Elohim, atau Israel pasti nggak akan terima. Orang Kristen apalagi pasti nggak akan terima. Maka di dalam Wahyu ditulis dia diperkenankan untuk berperang dengan orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya. Jadi lihat, anti Hamasiah atau anti Kris itu akan berperang dengan orang kudus. Dialah yang menyebabkan kekacauan dan kerusuhan itu, sehingga dia muncul sebagai pembawa damai palsu. Tapi waktu dia menyatakan diri sebagai Elohim di bait suci, maka disitulah kerusuhan peperangan besar yang 4 penunggang kuda itu di kitab Wahyu akan, meterai itu akan dibuka. Perang besar Bapak Ibu. Sekarang belum. Tadi Ibu Sofi sempat WhatsApp ke saya tentang mimpi, di mana Ibu Sofi singkatnya ya, ada di dalam mimpi itu di dekat bait suci akan dibangun. Lalu yang tadinya diam tiba-tiba bergetar ya. Lalu Ibu Sofi berkata, wah ini bait sucinya sudah akan jadi. Ya memang persiapannya sudah dimulai. Jadi saudara jangan berpikir bait suci itu dibangun seperti teknologi kuno, bangun dasarnya terus satu-satu batunya diletak
diletakkan, tidak. Itu dengan teknologi sekarang mereka sudah buat seperti parcel, bukan Dalam parcel, waktu 3 hari, Pak. puzzle. Sudah di apa? Sudah dipisah-pisahin. Jadi misalnya nanti tinggal taruh apanya? Temboknya, lalu ditaruh tiangnya. Jadi nggak dibangun satu-satu, temboknya dibangun dulu, tiangnya dibangun. Itu kayak puzzle. Tinggal nanti waktu perjanjian damai itu ditandatangani, maka negara-negara Arab akan setuju, Israel akan bangun bait suci, maka itu langsung dipasang. Jadi, saudara, ya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh menggenapi firman-Nya dalam Yoel pasal 2, orang-orang akan mendapatkan mimpi. Jadi apa yang Ibu Sofi katakan lewat mimpinya itu, saya rasa itu memang benar dari Bapak Yahweh untuk mengingatkan kita bahwa kemunculan anti Hamasia itu akan segera tiba. Saudara suka atau tidak, saudara percaya atau tidak, dia pasti muncul, Bapak Ibu. Dan Yeshua katakan peristiwa-peristiwa ini akan menyertai, mendahului sebelum dia datang. Nah, ya. Jadi, kita akan melihat kemunculan daripada binatang itu. Yeshua menulis dalam Matius pasal 24, kalau engkau melihat pembinasa keji itu berdiri di bait suci. Kalau kita mungkin nggak akan lihat secara langsung. Yesus kan bilang sama orang Israel, sama murid-muridnya. Tapi kalau zaman sekarang, Bapak Ibu, kita kan nggak ke Israel. Tapi yang dimaksudkan Yeshua, kalau kamu melihat, kita pasti akan lihat lewat TV, entah lewat Instagram kah, Facebook kah, YouTube kah, pasti kita akan melihat, Bapak Ibu, kemunculan daripada pembinasa keji itu. Nah, kalau orang-orang yang murid-murid Yeshua, ya sampai di hari ini, sampai sekarang kita ini nggak akan mengalami melihat anti Hamasia muncul, ngapain Yeshua berkata kalau kamu melihat pembinasa keji itu? Karena Yeshua memberikan satu pesan bahwa kita ini generasi yang akan melihat semua itu terjadi. Makanya dia bilang kamu jangan gentar. Karena kita akan ada di sana, Bapak Ibu. Akan masuk ke dalam masa itu. Ya. Ya, jadi yang kedua itu akan datang kabar peperangan, kerusuhan. Ini sudah mulai terjadi. Saudara lihat Israel itu berperang bukan lagi hanya lewat dengan Hamas. Libanon, ya. Suriah. Ya, lalu dalam kitab Amos negara-negara lain kayak Mesir, Jordania dan sebagainya itu pasti akan mengepung. Tinggal tunggu waktu saja, Saudara. Nah, kalau waktu itu tiba, maka kemunculan daripada penunggang kuda putih itu sudah akan langsung muncul. Nah, setelah kemunculan dari penunggang kuda putih ini, maka yang berikutnya, ya, mulai yang kuda merah itu, hitam, hijau, itu akan muncul semua, Bapak Ibu. Yesus sudah peringatkan tentang kelaparan, bencana, sakit, penyakit. Itu semua 4 penunggang kuda putih, penunggang kuda yang di kitab Wahyu. Semua ini ada dalam Lukas 21. Mulai dari nabi palsu, itu juga berbicara Mesias palsu. Itu yang tadi kita bahas poin pertama. Lalu kedua, Bapak Ibu, yang tadi dikatakan akan ada kabar peperangan, kerusuhan, itu kuda merah. Dengan amarah diberikan sebilah pedang, dikatakan di situ, maka dia akan mendatangkan yang namanya kerusuhan dan kekacauan. Itulah lambang kuda merah. Lalu dilanjut dengan apa? Kuda hitam. Apa, Saudara? Masa sukar, secupak gandum, sedinar. Akibat peperangan, akibat segala kerusuhan, orang kan susah mencari suplai makanan. Saudara punya uang pun saudara nggak bisa beli karena stok makanan habis. Orang akan simpan bagi diri mereka, mereka nggak mau jual. Itulah sebab dari apa? Kemunculan daripada penunggang kuda putih itu. Lalu dilanjut dengan apa? Kuda hijau, maut. Ya, orang kalau sudah peperangan, sudah kelaparan, sakit, penyakit ujungnya apa? Maut, pasti mati, Saudara. Jadi saudara pahami bahwa penunggang kuda putih, ya, merah, hitam, hijau, itu semua akan muncul pada waktu anti Hamasia akan menyatakan diri. Nah, jadi kita harus waspada. Yesus katakan kamu tidak boleh digentarkan. Lalu lihat Lukas 21 ayat 11. Ini yang ketiga.
Ya, selain peperangan, kerusuhan, kita akan melihat apa lagi, saudara? Ayat yang ke-11, Lukas 21 ayat 11. Tolong dibacakan. Lukas 21 ayat 11. Juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan kelaparan-kelaparan dan wabah-wabah penyakit. Juga akan terjadi hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya. Oke. Nah, saudara, dikatakan apa? Munculnya akan terjadi apa? Gempa bumi. Kita kan sudah terima, saudara, pesan ya dari BMKG sendiri, ini bukan hoax ya, bahwa Indonesia terancam gempa dan tsunami, itu megatrust. Kemarin Ibu Lilis ya sempat WhatsApp ke saya. Wah, ada sedikit juga kekhawatiran karena menurut BMKG gempa itu akan melewati juga di wilayah saudara-saudara yang tinggal di pesisir selatan ya, daripada Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, tapi kita percaya nanti ada di akhirnya, saya akan tutup dengan ada pemeliharaan dari Yeshua terhadap orang-orang pilihan. Itu ada. Bukan berarti Yeshua izinkan semua yang terjadi terus kita dibiarkan begitu saja, enggak, saudara. Ya, ada pemeliharaan. Ya, makanya dalam Roma 10 ayat berapa itu, saudara lihat kan ya, orang yang berseru kepada nama Yahweh kan akan diselamatkan. Ya, di Sion ada keselamatan. Jadi kita harus tetap jangan gentar Bapak Ibu ya, jangan takut, jangan menjadi khawatir, tetapi mari kita percaya kepada Yeshua HaMashiach. Oke. Nah, Lukas 21 ayat 11 itu berbicara tentang gempa bumi yang dahsyat. Saya tanya sama saudara, gempa bumi itu ada kan yang memang terjadi karena proses alami ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa gempa bumi di zaman sekarang itu bisa terjadi juga karena hasil rekayasa dengan teknologi persenjataan yang mereka punya yang namanya HARP. Ya, nanti saudara cari sendiri. HARP. HARP itu, saudara, bisa memodifikasi cuaca, bisa memodifikasi, saudara, bencana. Dan itu mereka tidak tanggung-tanggung, mereka sudah publikasikan ke umum. Bahkan kalau saudara yang suka nonton dulu, ada film Hollywood itu yang namanya Geostorm. Geostorm itu mengisahkan tentang stasiun ruang angkasa ISS ya, itu yang dipakai sebagai kontrol kepada iklim. Jadi saudara percaya atau tidak, anti Hamasya itu punya teknologi dari malaikat jatuh yang bisa merekayasa cuaca. Contoh Bapak Ibu ya, kalau dalam satu daerah itu susah untuk mengalami hujan karena musim panas yang cukup panjang, itu mereka punya teknologi yang namanya chemtrail. Bisa dilepaskan dari pesawat, saudara, itu zatnya, dan bisa nanti menyatu dengan udara, semua zat-zat yang ada di lapisan atmosfer kita, itu akan membentuk, saudara, hujan, dan bisa jadi hujan buatan. Kalau mereka mau memberantas satu wabah di satu wilayah, tinggal semprot dari atas. Makanya timbul sakit penyakit, gagal panen. Nah itu, saudara, adalah bencana yang apa? Direkayasa. Makanya semua bencana di akhir zaman ini, tidak semua bencana itu terjadi secara alami, tapi itu bisa terjadi melalui rekayasa manusia lewat alat mereka. Saudara bilang, Pak, itu mungkin hoax. Anti Hamasya bisa melakukan itu ya. Coba kita lihat. Jadi kalau saudara lihat ada gempa bumi, lalu apa tadi, saudara? Kelaparan, wabah, penyakit, itu semua bisa direkayasa. Contoh aja, pada tahun 2019 kemarin, 2020 ya, wabah seluruh dunia, pandemi COVID, betul? Saudara disuruh pakai masker, maskernya laku. Obat semua, vaksin. Orang bilang, Pak, kenapa bisa demikian? Padahal penyakit COVID tidak mematikan. Kalau dia mematikan,
Saudara nggak akan menemukan orang-orang mati di rumah sakit. Waktu saudara jalan, orang semua tumbang di jalan. Itu kan pembodohan, saudara. Ya, kita harus pakai masker. Ujung-ujungnya apa, saudara? Dijus, ya kan? Disuruh apa? Vaksin. Supaya apa? Saudara dapat apa? KTP digital. Nah, lewat KTP digital itu saudara bisa dikontrol. Jadi iblis itu punya trik menggiring manusia kepada satu sistem tatanan yang baru. Supaya kalau orang-orang yang membangkang dia gampang tinggal tindis tombol. Makanya saudara lihat sekarang muncul penyakit baru apa? Cacar monyet. Timbul bentolan-bentolan, saudara. Apakah itu terjadi secara alami? Tidak. Itu rekayasa. Nah, kalau saudara bilang, Pak, nggak mungkin gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit itu rekayasa, tanda-tanda di langit itu bisa terjadi atas rekayasa manusia. Saya kasih ayatnya bagi saudara. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Coba kita lihat. Perhatikan Bapak Ibu ayat-ayat ini ya. Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai 14. Dan dia melakukan tanda yang luar biasa. Dia di sini siapa? Nabi palsu. Ya. Dan dia melakukan tanda yang luar biasa. Sehingga dia, yaitu nabi palsu, juga dapat membuat api turun dari apa? Langit ke bumi di hadapan orang-orang. Dan dia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi melalui apa? Tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk melakukannya di hadapan binatang buas anti Hamasya. Itu dengan berkata kepada mereka yang tinggal di bumi agar membuat ikon binatang buas yang mempunyai luka pedang tetapi hidup. Dia hidup. Saudara lihat, nabi palsu bisa menurunkan api dari langit. Makanya iblis lewat teknologi malaikat jatuh, dia bisa ciptakan, tadi saya katakan pertama itu harp. Harp itu apa, saudara? Itu senjata yang bisa memodifikasi cuaca, yang bisa memodifikasi bencana. Lalu ada lagi yang namanya DEW, Direct Energy Weapon. Itu lewat senjata laser bisa ditembak. Makanya yang terjadi di Hawaii itu kebakaran bukan kebakaran alami. Itu kebakaran yang dibuat. Makanya orang ramai-ramai pakai atapnya pakai warna biru karena laser nggak bisa tembus yang namanya warna biru. Semua yang di Hawaii, baik mobil, rumah, tenda yang warna biru tidak bisa kena laser. Itulah senjata DEW tadi itu. Bisa mereka lakukan itu. Lalu yang terakhir senjatanya adalah yang namanya blue beam. Apa itu blue beam? Proyek apa, saudara? Hologram. Mereka bisa bikin tanda-tanda di langit. Bahkan yang paling mengerikan, mereka bisa merekayasa tentang kedatangan Yeshua lewat hologram. Ini ngeri sekali. Mereka bisa bikin gambar-gambar aneh di langit. Itulah tanda-tanda. Makanya di dalam Lukas 21 ayat 11, Yeshua sudah peringati kita dengan munculnya nabi-nabi palsu, dengan munculnya anti Hamasya. Maka saudara jangan takut kalau akan terjadi gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit, dan tanda-tanda dahsyat di langit. Karena itu semua rekayasa. Iblis bisa melakukan itu. Saya sudah kasih ayatnya dalam Wahyu 13. Nabi palsu bisa menurunkan api dari langit. Berarti dia bisa lakukan perkara yang dahsyat. Betul nggak, saudara? Yohanes melihat di Pulau Patmos api yang turun dari langit. Karena dia tidak mengerti teknologi. Dia tidak mengerti tentang apa? Teknologi zaman ini. Jadi kalau saudara lihat dia tulis tentang kuda perang, kereta perang, burung. Mungkin yang dia lihat itu tank. Tapi karena di zaman itu belum ada tank. Jadi yang dia hanya punya penggambaran, kereta perang besi. Mungkin yang dia lihat itu tank sebenarnya. Nah, jadi Yohanes melihat, wah, nabi palsu ini bisa menurunkan api dari langit. Mungkin itu senjata DEW tadi yang dipakai untuk buat rekayasa gempa bumi, bencana, kebakaran, dan pada akhirnya orang bisa kelaparan. Iblis bisa punya apa? Teknologi untuk membuat apa? Penyakit. Saudara lihat COVID, apakah virus corona itu adalah virus alami? Tidak, dibuat di laboratorium. Kenapa mereka bisa menciptakan virus? Ya karena mereka punya teknologi. Melalui malaikat jatuh itu, saudara, orang-orang yang dirasuki oleh setan, mereka bisa membuat yang namanya teknologi itu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari.
menjadi, kita lihatnya sepertinya seolah-olah ya, dalam tanda petik baik. Contoh ini ya. Kita semua kan manusia adalah hampir 8 miliar. Bagaimana cara mengidentifikasi manusia? Caranya satu, saudara harus didata dulu. Makanya setiap orang harus ada KTP. KTP bisa hilang nggak saudara? Ya pasti bisa. Kalau saudara lupa, dompet jatuh, ya bisa hilang. Dibikinlah solusinya supaya KTP bisa beralih ke yang lebih digital, handphone lah. Ya, di handphone bisa ada. Handphone bisa hilang nggak saudara? Bisa. Bisa error nggak? Ya bisa hilang. Bisa error, bisa hilang, bisa rusak dan lain sebagainya. Lalu manusia digiring apa lagi saudara? Supaya beralih ke yang nggak bisa hilang, nggak bisa rusak, nggak bisa error. Gimana caranya? Masuk ke dalam tubuh. Supaya apa? Nggak ada alasan bilang, oh saya gaptek pak, saya nggak ngerti tentang teknologi. Oh nggak ada alasan. Karena cukup masuk dalam tubuh, scan, barcode, sudah bisa terdata. Itu cara iblis menggiring manusia masuk di dalam perangkap lewat teknologi. Makanya nabi-nabi palsu itu bisa menurunkan api dari langit. Dia bisa buat tanda-tanda dahsyat. Bapak Ibu, saya mau bilang, jangan cepat-cepat percaya postingan di Facebook, Instagram, yang ada gambar-gambar katanya Yesus ya, yang orang tahu. Wah, di langit ada gambar-gambarnya. Itu teknologi blue beam, mereka bisa buat semuanya. Wahyu 13 itu sudah menuliskannya. Jadi Yeshua sudah berpesan bagi kita, memang akan muncul gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit. Ini wabah cacar monyet, ini kan sudah masuk Indonesia. Lalu solusinya apa? Supaya kamu nggak kena cacar monyet, ya kamu harus didata. Kamu harus dapatkan pencegahan sebelum kamu kena. Iblis selalu propagandanya apa saudara? Yang dia pakai ketakutan. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17-18, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Siapa yang takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Siapa yang takut, dia akan dihukum. Nah itu. Jadi kalau iblis tahu bahwa manusia itu cenderung takut kehilangan nyawanya. Orang makanya kan dikit-dikit kemana saudara kalau sakit? Pasti cari dokter, cari obat. Ya karena iblis tahu bahwa manusia itu paling takut kalau mati. Jadi dia pakai propaganda ketakutan supaya apa? Agendanya bisa jalan. Saya nggak tahu ya ini video di take down nanti atau enggak ya. Pokoknya saya sampaikan lah, saudara dengar aja. Ya, kalau di take down nggak apa-apa, yang penting sudah terekam di memori ya. Bapak Ibu yang di YouTube juga ya. Nggak apa-apa ya, kita bicara apa adanya saudara. Orang berpikir begini, dulu ya, saya 20 tahun lalu menerima pengajaran tentang akhir zaman, eskatologi dari seorang hamba Elohim yang ada dari Korea. Dia pernah mengajarkan begini tentang teknologi 20 tahun ke depan, maksudnya di zaman sekarang. Waktu itu saya dengar ya, dia bilang itu manusia akan menerima chip tanda mark of the beast 666, besarnya sebesar biji beras. Jadi nggak akan besar banget, dia cuma seperti biji beras, ditanam di bawah lapisan kulit. Itulah tanda binatang 666. Lah, tahun 2015 Jepang mengumumkan bahwa chip tidak lagi sebesar biji beras, sebesar debu. Jadi yang hamba Elohim ini ngomong 20 tahun lalu sebiji beras. Tapi kenyataannya tahun 2015 Jepang bisa menciptakan yang namanya microchip sebesar debu. Ternyata tahun 2024 chip yang dimaksudkan tidak bisa lagi kelihatan secara kasat mata, alias hanya boleh pakai alat bantu. Bahkan bisa masuk ke dalam cairan. Nah itu iblis menggiring manusia supaya kita waspada dengan chip sebesar biji beras. Oh enggak, itu nggak akan terjadi saudara. Kalau itu yang gereja tahu bahwa tanda anti Hamasya itu chip sebesar biji beras, itu semua orang nggak akan terima. Iblis nggak sebodoh yang kita pikirkan. Betul nggak saudara? Dia sudah tanamkan di dalam pemikiran kita, oh nanti ada chip 666 ya yang akan ditanam dalam tubuh sebesar biji beras. Kitab suci tidak pernah menuliskan tentang chip. Coba saudara baca, yang dia tulis apa? Tanda. Tanda itu dalam bahasa aslinya carakma. Apa itu carakma? Carakma itu Yohanes melihat akhir daripada dunia, orang-orang ditandai dengan sesuatu
yang bentuknya tajam masuk ke dalam kulit. Itu yang namanya carakma. Nah, jadi iblis berusaha untuk membuat saudara bingung. Lewat teknologi dia punya jalan untuk masuk ke dalam. Nah, jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu. Harus hati-hati. Penyesatan itu terjadi dari dalam. Makanya kan banyak hamba-hamba Elohim yang tidak mengerti. Sehingga akhirnya dia membuat umatnya itu apa? Terjebak dalam sistem itu. Karena ketakutan, karena takut kehilangan nyawa, akhirnya terjebak. Ya, oke, kita lanjut dulu. Jadi itu yang tanda ketiga, bahwa kita akan melihat gempa bumi, kelaparan, wabah, penyakit, tanda-tanda dahsyat di langit. Ini bukan perkara secara alami, tapi ini bisa dilakukan lewat teknologi ya. Saya sudah bacakan ayatnya di Wahyu 13 ayat 13 sampai 14. Lalu kita lihat saudara. Ayat 12, Lukas 21 ayat yang ke-12. Apalagi tanda atau peristiwa sebelum kedatangan Yeshua, atau sebelum peristiwa rapture. Ya, ayat 12. Silakan dibaca. Lukas 21 ayat 12. Namun sebelum semuanya ini mereka akan menjatuhkan tangannya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Ya. Sebelum semuanya ini, saya tanya lagi sama saudara. Sebelumnya itu apa? Sebelum apa yang murid-murid tanya tentang kedatangan Yeshua. Saudara paham ya, ayat ini kita harus baca step by step supaya kita connect sama ayat sebelumnya. Sebelum semuanya ini, sebelum yang murid-murid tanya tentang Yesus akan datang kapan, ya, di ayat-ayat sebelumnya. Sebelum semuanya ini, mereka itu siapa? Di situ dijelaskan, mereka akan menjatuhkan tangannya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Jadi ada dua golongan yang saya garis bawahi dalam ayat 12 ini adalah pemuka-pemuka agama, ya. Saudara akan dibawa ke hadapan pemuka-pemuka agama, ke hadapan para raja-raja di bumi atau pemerintahan. Yeshua sudah bilang mereka akan menganiaya kamu, menyerahkan masuk ke dalam penjara. Jadi sebelum kedatangan Yeshua memang kita akan menderita oleh karena namanya. Tapi kita akan lihat ada tujuan Bapak Yahweh kenapa orang Kristen atau orang percaya harus mengalami yang namanya aniaya. Kenapa sih harus diserahkan ke sinagoga? Berarti berhadapan dengan pemuka agama. Kenapa harus diserahkan ke penjara dan harus berhadapan dengan raja-raja dan gubernur? Nah, ada maksud Bapak Yahweh. Bukan Bapak Yahweh nggak sayang sama kita terus dia biarkan kita dianiaya. Lanjut ya saudara. Apa maksud Bapak Yahweh supaya kita tujuan Bapak Yahweh kita dianiaya, dihadapkan di hadapan pemuka agama dan pemuka atau raja-raja di bumi? Coba lihat ayat 13. Ini tujuannya Bapak Yahweh kenapa gereja harus ada di masa kesukaran, ya. Ada tujuan Bapak Yahweh. Ayat 13 coba sama-sama kita baca. Lukas 21 ayat 13. Dan hal itu akan menjadi suatu kesaksian bagimu. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan kasih ayatnya. Iblis itu dikalahkan, saya pernah kasih kalau nggak salah ya. Ada 3 hal yang mengalahkan iblis. Yang pertama apa? Darah anak domba. Yang kedua, perkataan kesaksian. Lalu yang ketiga apa? Tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Nah, jadi dalam ayat 13 dikatakan hal itu apa? Yang tadi penyiksaan itu ya. Di penjara, dibawa ke hadapan pemuka agama dan raja-raja. Hal itu akan menjadi satu kesaksian bagimu. Itulah kesempatan kita memberitakan tentang nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Supaya setiap orang mendengarkan. Injil ini harus diberitakan kepada siapa? Raja-raja. Pemuka-pemuka agama yang belum percaya kepada nama Yahweh dalam Yeshua. Mereka harus mendengar, caranya mereka dengar gimana?
ketika engkau dibawa, ketika engkau dipenjara, ketika engkau mengalami yang namanya penganiayaan, disitulah kesempatan kita untuk apa? Bersaksi. Nah itu Yeshua sudah bilang. Jadi ada tujuan Bapak Yahweh kenapa saudara dianiaya dan mungkin disesah. Kayak mungkin Pak Martin pernah bersaksi ya. Wah, di keluarga mengalami penolakan. Itulah kesempatan dari Pak Martin untuk memberitakan nama Yahweh. Kalau tidak demikian, bagaimana Pak Martin bisa memberitakan tentang namanya? Ya. Jadi makanya kita harus melihat penganiayaan, penderitaan, salib itu dari sudut pandangnya Elohim, bukan dari sudut pandang manusia. Karena kalau saudara melihat dari sudut pandang manusia, saudara merasa rugi ikut Yeshua. Kenapa rugi? Ya karena menderita. Iya kan Bapak Ibu? Manusia itu nggak suka yang namanya penderitaan. Manusia itu suka yang happy, yang baik. Tapi Yesus bilang kalau kamu ikut aku, kamu harus pikul salib, sangkal diri setiap hari. Nah, jadi ini sebagai satu kesaksian kalau engkau dianiaya oleh karena namaku, kata Yeshua, maka itu kesempatan engkau untuk bersaksi. Selama ini Bapak Ibu kalau mau bersaksi kepada pendeta besar ataupun gubernur, wali kota, ya, presiden mungkin, ada nggak kesempatan, saudara? Ada nggak kesempatan? Ya boro-boro saudara mau kasih surat, mau ketemu bupati aja, Pak, saya mau bertemu bupati. Tujuannya apa? Memberitakan Injil. Langsung dicoret, saudara. Nggak akan bakal saudara ketemu. Tapi kalau saudara di hadapan mereka oleh karena saudara ditangkap atau dianiaya, itu kesempatan kita untuk apa? Beritakan Injil. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan Yeshua HaMashiach bagi gerejanya di masa kesukaran, yaitu supaya kita menjadi saksi. Nah, peristiwa ini terjadi sebelum masa dia mengangkat gerejanya. Makanya seringkali saya katakan kan, bahwa untuk mengalami proses rapture itu tidak segampang yang kita pikirkan, saudara. Ada proses pemurnian. Ada proses yang namanya apa, saudara? Mematikan daging, aniaya, penderitaan. Baru kita bisa menjadi sama dengan Yeshua, baru kita layak diangkat. Makanya semua peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan dari poin pertama, kedua, tiga, dan seterusnya, semua itu mendahului kedatangan Yeshua. Itu Yeshua yang bilang, bukan saya yang bilang loh, saudara ya. Kan ada yang suka potong-potong video kawanan kecil di bagian-bagian yang dia mau, dia potong kan, dijadikan sebagai pembenaran. Bukan saya yang ngomong, Yeshua yang ngomong. Semua peristiwa ini mendahului kedatangannya, yang murid-muridnya tanya di ayat-ayat awal. Ya. Nah, lalu saudara, di dalam memberikan kita kesaksian waktu di masa aniaya itu, apa yang saudara harus lakukan? Ayat 14. Lukas pasal 21 ayat 14. Coba sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Oleh sebab itu, taruhlah di dalam hatimu agar kamu bersiap untuk tidak membela. Nggak usah pakai pengacara, nggak usah pakai apa, saudara. Kalau kita dianiaya oleh karena nama Yeshua, kita nggak usah takut. Ya, tidak usah taruh di dalam hati untuk mencari pembelaan, karena kita nggak butuh pembelaan manusia. Karena itu harus terjadi untuk menggenapi apa yang Yesus sampaikan, bahwa orang percaya harus pikul salib, harus sangkal diri, dan mengikut Yeshua. Mengikut jejak Yeshua itu adalah penderitaan. Jejak Yeshua bukan sesuatu yang enak bagi daging, Bapak Ibu. Tapi jejak Yeshua itu berbicara salib, penderitaan. Nah, ya. Lalu ayat yang ke-15. Coba kita baca sama-sama. Kenapa kita nggak boleh bela diri di saat masa aniaya itu? Ayat 15, coba kita baca. Karena aku akan memberikan kepadamu. Ini aku di sini Yeshua ya. Sebuah mulut dan hikmat yang dengannya semua orang yang menentang kamu tidak dapat membantah maupun melawan. Nah itu. Jadi Yeshua mau kita itu jadi saksi. Maka dia izinkan penganiayaan, kita diperhadapkan nanti dianiaya oleh pembesar-pembesar. Supaya apa? Supaya saudara kesempatan menyaksikan tentang nama Yeshua.
Nah, pada saat itu, saudara, ini kan belum terjadi ya. Tapi kalau sudah terjadi, saudara ingat baik-baik ayat ini. Yeshua akan berikan kepada kita sebuah mulut dan hikmat. Ya. Sehingga semua orang yang menentang kamu tidak dapat membantah. Karena hikmat kita dari Elohim. Kapan ini terjadi? Harus ada aniaya dulu. Kalau saudara nggak mengalami aniaya oleh karena nama Yeshua, mana mungkin Yeshua akan berikan mulut dan hikmat supaya saudara bisa menjawab sehingga orang tidak dapat membantah saudara. Nanti kejadian supranatural ini akan terjadi ketika engkau mengalami yang namanya aniaya. Kira-kira siap nggak? Pak Martin siap? Berhadapan dengan pembesar-pembesar agama dan pembesar dunia? Siap nggak Pak? Siap, Pak. Ya. Bu Naomi siap? Harus siap ya Bu ya? Iya. Bu Lili, Asarela, Pak Hive siap? Bu Sofi, Pak Banua, Pak Doni, Pak Pasius, Bu Lilis, siap gak? Siap, Pak, siap. Ya harus siap. Harus siap. Amin. Mau nggak mau, suka nggak suka, sudah harus siap. Karena peristiwa-peristiwa ini mendahului sebelum kedatangan Yeshua. Jadi saudara jangan berpikir saudara akan di-rapture dulu. Yesus saja nggak bilang nggak begitu. Yesus bilang kamu harus tegar, harus kuat, jangan gentar. Nah itu. Ya karena kita akan masuk ke sana. Kesempatan bagi kita untuk memberitakan tentang nama Yesus. Oke, saya akan tutup Bapak Ibu yang bagian akhir. Apa yang akan terjadi sebelum masa Yeshua datang menjemput mempelainya? Coba lihat ayat yang ke-16 dan 17. Ya, baca, perhatikan ayat ini baik-baik. Ini bukan saya ngomong ya, ini Yeshua yang katakan, dan itu sudah mulai terjadi. Di tengah-tengah kita, saya sudah melihat sendiri, ada beberapa saudara mengalaminya. Memang itu harus terjadi, jadi saudara harus kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Lukas 21 ayat 16 sampai 17. Namun kamu akan apa? Dihianati juga oleh orang tua, bisa saja terjadi. Dan saudara-saudara, ini berbicara saudara entah yang berhubungan darah, saudara seiman, teman saudara ya, dan kaum keluarga, bayangkan saudara. Dan apa? Sahabat. Dan mereka akan apa? Membunuh dari antara kamu. Ngeri nggak saudara? Yang menyerahkan saudara itu temanmu, teman baik, saudaramu, orang tuamu, anakmu, kakakmu, adikmu. Itu Yeshua yang bilang, kamu akan dihianati. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Makanya Yeshua pernah berkata, kalau kamu mengasihi saudaramu, orang tuamu, adik kakakmu, saudara teman lebih daripada aku, Yeshua katakan apa? Engkau tidak layak. Ya karena ini. Karena pada akhirnya saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat kita itu bisa menyerahkan kita. Kalau mereka nggak bertobat, ya bukan berarti semua. Tapi kan ada juga keluarga kita yang sungguh-sungguh bertobat. Ya bukan yang itu yang Yeshua maksudkan. Tapi mereka yang tidak mau bertobat lah, mereka inilah yang akan menyerahkan kita, Bapak Ibu. Kira-kira gimana perasaan kita, saudara? Suami dihianati oleh istri yang menyerahkan kita karena nama Yeshua. Begitu juga sebaliknya. Lalu anak menyerahkan orang tuanya. Orang tuanya menyerahkan anaknya supaya dikasih nih, penjarakan dia. Karena dia nabi palsu katanya. Dia memberitakan tentang Yeshua yang orang gak suka. Kira-kira gimana perasaan kita? Ya kalau yang memenjarakan dan menganiaya kita orang yang gak kita kenal sih gak masalah. Tapi kalau keluarga kita sendiri, gimana kira-kira? Kalau Pak Martin dipenjarakan oleh keluarganya oleh karena nama Bapak Yahweh, siap gak Pak? Siap gak Pak? Ya harus siap, benar gak Pak? Ya? Pak, betul Pak. Iya. Saya siap.
Nah, Bapak Ibu, jadi ini memang Yesua yang katakan keluarga kita, saudara-saudara kita, satu ketika kita akan dibenci oleh karena namanya. Bahkan mereka ini akan serahkan. Saya mungkin pernah saudara nonton ya tentang film Mark of the Beast yang tentang Left Behind, di mana satu kelompok ini ketika Antiamasya berkuasa, dia mulai kejar orang untuk pakai tanam tanda itu. Lalu mereka lari saudara semua, ya, termasuk orang-orang ini ya yang di film itu ya. Lalu orang tuanya yang nggak percaya Yesua telepon aparat untuk menyerahkan anaknya supaya anaknya itu terima tanda itu, karena kalau enggak nanti orang tuanya akan dieksekusi. Nah, gimana saudara? Jadi ayat ini memang menyatakan bahwa kalau kita percaya kepada Yesua, kita akan dianiaya, bahkan saudara-saudara kita akan menyerahkan kita. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau nanti hal itu tiba, hari itu tiba, orang-orang terdekat dengan kita justru yang akan menyerahkan saudara. Ya. Jadi di dalam komunitas kawanan kecil ini, kenapa ada? Kita membangun saudara-saudara yang ada dalam satu komunitas ini untuk saling mengingatkan dan menguatkan. Bila waktunya tiba, Bapak Ibu, maka saudara, ayat ini digenapi, maka kita nggak bisa lagi percaya, bahkan dengan orang-orang terdekat. Lalu kemana saudara selari? Ya saudara tahu kemana saudara harus pergi, ya kan? Kami pun di kawanan kecil saudara berusaha untuk membangun komunitas ini yang kecil-kecil dari setiap tempat di kota, supaya ketika masa ini terjadi Bapak Ibu, kita punya satu komunitas yang bisa saling mengingatkan dan menguatkan sampai akhir. Karena saudara-saudara kita pun, kerabat kita pun sudah nggak bisa lagi menolong kita Bapak Ibu. Orang-orang yang saudara andalkan itu nggak bisa lagi menolong kita. Bahkan mereka yang cenderung akan menyerahkan kita. Nah, jadi kalau masa ini tiba, saudara merasa saudara sendiri, saudara tahu saudara harus kemana. Ya kan? Itulah gunanya kenapa kita membangun satu komunitas. Karena ketika masa ini tiba, yang akan menguatkan saudara ini hanyalah saudara-saudara kita seiman. Ya puji Bapak Yahweh, kalau sama-sama keluarga, orang tua, anak, kakak, beradik, sama-sama imannya ya, pasti itu lebih baik ya. Tapi kan lebih banyak yang saya terima kesaksian, suami istri berbeda iman, anak orang tua beda iman, kakak adik beda iman, sehingga akhirnya nggak bisa masuk ke dalam satu komunitas yang sama. Nah ini yang Yesua maksudkan dalam ayat 16 dan 17. Oke, saya tutup dengan ayat yang terakhir. Lukas 21 ayat 18 sampai 19. Ya, Ibu Sofi tetap kuat ya. Sekalipun mungkin Ibu Sofi merasa ya sendiri. Tapi ini jaminannya, ayat 18 dan ayat 19 kita akan tutup bersama-sama. Saya akan berikan kesempatan nanti Bapak Ibu untuk bertanya ataupun menanggapi apa yang firman Elohim ajarkan kita pada malam. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik.
Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja,
karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan: semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas; pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu; belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur; cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun; ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.